Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zorin Lindes Panata dengan NIM 859793618. FTBJJ Kabupaten Menokal Abad Pematang Hilir, Prodi PGSD. Baik, video ini saya buat untuk memenuhi praktikum IPA di SD mengenai makhluk hidup dan lingkungannya, yaitu ekosistem, baik itu ekosistem alami maupun ekosistem buatan. Untuk melakukan penelitian ini, alat dan bahan yang saya gunakan, yang pertama itu ada modul, dan yang kedua ada alat tulis, ini ada catatan dan ada pulpen. Kemudian ada barometer. Barometer saya menggunakan aplikasi yang ada di smartphone. Baik, untuk bagian yang pertama yang akan saya lakukan yaitu pengamatan ekosistem darat alami. Sekarang saya berada di lingkungan alami seperti halaman yang masih banyak tumbuhan liar. Nah, di sini saya akan mengamati beberapa komponen abiotik. Yang pertama yaitu batu, tanah yang lembab. Kemudian yang kedua ada cahaya matahari yang cukup terang. Yang ketiga udara dengan suhu hangat. Yang keempat ada air dari hujan, dan yang kelima ada angin yang sepoi-sepoi. Baiklah, saat ini kita sedang mengamati komponen abiotik yaitu tanah yang lembab yang berada di lingkungan alami. Bisa kita lihat kondisi tanahnya lembab, dan tanah ini berada di lingkungan alami, lingkungan alam. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada cahaya matahari yang cukup terang. Bisa kita lihat daun ini terkena sinar matahari yang begitu terang, cukup terang. Bisa kita lihat mataharinya ada di sebelah barat. Ini cuacanya cukup terang. Nah, ini merupakan udara dengan suhu panas yang sedang kita amati. Ini merupakan komponen abiotik pada ekosistem. Baik, untuk yang selanjutnya kita amati yaitu air dari hujan. Nah, ini merupakan air dari hujan. Jadi ketika hujan, airnya mengalir ke sungai kecil seperti ini. Ketika hujan, maka airnya akan masuk ke dalam sungai tersebut. Nah, untuk selanjutnya yang kita amati yaitu angin yang sepoi-sepoi. Bisa kita lihat tumbuhan bergerak dikarenakan oleh angin. Bisa kita lihat tumbuhannya, anginnya sangat segar. Baik, selain itu terdapat juga komponen biotik yang akan kita amati, yaitu terdapat tumbuhan seperti rumput, pohon, dan bunga. Nah, ini merupakan rumput yang sedang kita amati. Warnanya cerah, kemudian rumputnya subur. Sedangkan untuk pohon, bisa kita lihat pohonnya dipenuhi dengan bunga, kemudian tangkai-tangkai. Dan untuk bunganya kita amati seperti ini kondisi bunganya. Yang selanjutnya ada kupu-kupu yang sedang berterbangan di alam sekitar, alam liar atau alam alami. Selanjutnya ada hewan yaitu berupa semut yang berada di batang bunga ini yang sedang kita amati. Semutnya bergerak. Baik, selanjutnya saya akan mengamati
abiotik dan biotik buatan yang ada di pekarangan saya sendiri. Ini untuk yang pertama saya temukan ada tumbuhan linkin. Ini ada buahnya dan daunnya. Kemudian juga saya menemukan tumbuhan jambu. Ini ada di perkarangan rumah saya sendiri. Dan juga saya menemukan tumbuhan jeruk kasturi, buahnya dan ini bunganya. Kemudian ada juga bunga lidah mertua yang ada di karangan rumah saya yang sedang saya amati. Nah, di sini untuk komponen biotik hewan saya menemukan kucing di halaman rumah saya sendiri. Nah, selanjutnya saya menemui tanah dengan kondisi yang subur dan lembab. Baik, di sini untuk tekanan darah saya menggunakan aplikasi barometer dengan tekanan darah. Di sini juga terlihat cuacanya sangat terang di sekitar halaman rumah. Dan kondisi terakhir, di sekitar halaman rumah ada angin sepoi-sepoi. Baik, yang terakhir bagian 3 yaitu perbedaan ekosistem alami dan buatan. Perbedaan utama antara ekosistem alami dan buatan adalah ekosistem alami terjadi secara alami tanpa campur tangan manusia, sedangkan ekosistem buatan dibuat dan diatur oleh manusia. Jadi kesimpulannya dari hasil pengamatan ini dapat kita simpulkan bahwa ekosistem terdiri dari komponen abiotik dan biotik yang saling berinteraksi, baik ekosistem alami maupun ekosistem buatan yang memiliki peran penting dalam kehidupan. Sekian hasil praktikum saya. Terima kasih.